Selamat pagi adik. Pagi Sus. Nah, gimana kabarnya hari ini? Sudah lumayan baik. Oke, puji Tuhan. Nah, di sini kenalin, saya Suster Natasha. Nah, di sini Suster berbicara dengan siapa ya? Boleh sebutkan nama dan juga tanggal lahirnya. Jessie, 13 September 2013. Iya, benar, dengan adik Jessie ya. Nah, Suster di sini mau memberikan pendidikan kesehatan tentang mencuci tangan pakai sabun yang benar dan tepat dengan 6 langkah ya. Nah, di sini sebelumnya Suster mau nanya nih, adik Jessie tuh udah tahu belum sih gimana caranya mencuci tangan pakai sabun yang benar dan tepat itu seperti apa? Belum nih Sus. Oke, belum ya. Nah, oleh karena itu kita saat ini mau belajar bareng-bareng nih gimana sih caranya mencuci tangan yang benar dan tepat kayak gitu. Nah, oke. Sebelum itu, Suster akan memberikan posisikan adik supaya adik bisa lebih enakan ya. Nanti boleh bilang kalau posisinya udah nyaman. Nanti bisa bilang ya, Dek. Sudah Sus. Sudah? Iya. Oke. Nah, posisinya sudah nyaman. Nah, di sini sebelum Suster melanjutkan tentang materi pada saat ini, di sini nanti Suster akan menjelaskan tentang apa sih pengertiannya mencuci tangan itu, lalu ada manfaat mencuci tangan, ada dampak-dampak negatif yang akan terjadi kalau kita tidak mencuci tangan. Habis itu waktu-waktu kapan aja sih kita harus mencuci tangan. Setelah itu nanti ada langkah-langkah 6 langkah yang dimana mencuci tangan yang benar dan tepat itu. Oke, kita mulai sekarang ya Dek ya. Nah, yang pertama nih ada pengertian mencuci tangan. Pengertian mencuci tangan ialah proses di mana kita membuang kotoran dan debu secara mekanis dari kedua kulit tangan kita dengan memakai sabun dan juga air yang mengalir. Oke, nah selanjutnya ada manfaat. Manfaat apa aja sih yang kita akan dapetin setelah mencuci tangan? Sebelumnya Dek Jessie tahu nggak manfaat-manfaatnya itu apa aja? Belum tahu Sus. Belum tahu ya. Nah, di sini ada 4 manfaat yang Suster Natasha akan jelaskan. Nah, di sini manfaat mencuci tangan yang pertama ada mencegah berbagai penyakit, yang dimana seperti penyakit diare yang adik Jessie sedang rasakan saat ini ya, dan juga ada penyakit pernapasan. Sebelumnya penyakit diare yang adik Jessie rasakan ini seperti gimana sih sebelumnya? Jadi saya itu BAB sehari itu bisa 6 kali Sus. Iya encer gitu kalau BAB. Iya, benar sekali. Nah, lalu selanjutnya yang kedua, bisa membunuh kuman dan mikroorganisme atau bakteri-bakteri yang berbahaya. Lalu yang ketiga, ada menghilangkan lemak dan kotoran yang menempel di tangan. Lalu yang terakhir, yang keempat, mencegah terjadinya penularan penyakit dari satu orang ke orang yang lainnya. Sama seperti bisa mencegah penularannya penyakitnya Dik Jessie nih yang Dik Jessie rasakan ke penularan ke orang terdekat Dik Jessie. Nah, di sini kan nanti ada 4 manfaat ya yang Suster jelaskan. Nanti di akhir penjelasan nanti Dik Jessie bisa menyebutkan ya minimal 2 ya. Setelah kita belajar bareng-bareng bagaimana manfaat mencuci tangan. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan mencuci tangan. Nah, tujuan yang pertama ada untuk menjaga kebersihan diri. Yang kedua, mencegah infeksi silang, sama seperti tadi infeksi atau penyebaran bakteri-bakteri kepada orang lain. Setelah itu yang ketiga ada sebagai perlindungan diri. Oke. Nah, selanjutnya nih ada dampak negatif kalau semisal kita tidak mencuci tangan. Nah, yang pertama ada diare, yang tadi Dik Jessie sudah sebutin ya, diare itu apa. Lalu selanjutnya yang kedua, mudah terkena flu dan batuk. Lalu yang ketiga, ada risiko radang pernapasan. Yang keempat, ada cacingan
Cacingan itu terjadi karena misal nih sama seperti halnya keadaan kuku tangannya Dik Jessi itu panjang-panjang dan juga kotor. Itu kan pasti ketika mau makan, apalagi lupa mencuci tangan nih, pasti akan menempel pada makanan yang akan dikonsumsi oleh Dik Jessi. Oleh karena itu akan menyebabkan cacingan. Nah, cacingan ini akan menyebabkan Dik Jessi ini kekurangan gizi dan juga bisa mempengaruhi kondisi kesehatannya Dik Jessi. Oke. Selanjutnya, nah di sini ada pertanyaan nih buat Dik Jessi. Kira-kira di sini ada pertanyaan, yaitu kira-kira hambatan apa aja sih yang Dik Jessi rasain kalau mau mencuci tangan itu? Boleh disebutkan? Hambatannya itu saya itu suka lupa kalau mau makan itu, lupa mencuci tangan. Terus kalau misalnya saya itu suka gigit-gigit kuku yang masih kotor. Terus saya suka lupa mencuci tangan kalau habis megang peliharaan saya. Oh iya, oke. Nah, setelah Dik Jessi menyebutkan hambatan-hambatan tadi apa saja, kita akan cari tahu nih, kapan sih kita harus mencuci tangan itu, waktu-waktu kapan aja sih, sebelum dan sesudah apa aja sih kita harus mencuci tangan. Nah, yang pertama, sama seperti tadi ya, sebelum dan sesudah makan. Yang dimana tadi sebelumnya hambatannya Dik Jessi itu sering lupa untuk mencuci tangan. Nah, sekarang boleh dibiasakan untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, setelah buang air kecil dan buang air besar. Tentunya Dik Jessi tidak lupa buat mencuci tangan terlebih dahulu. Lanjut, yang ketiga, setelah bersin dan batuk. Yang keempat, setelah memegang hewan peliharaan. Oke deh. Nah, sampai saat ini nih ada pertanyaan yang mau diajukan ke Suster deh nih sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Belum ada sih. Oke, belum ada ya. Nah, di sini ada beberapa cara yang dimana tadi Suster sebutin ada 6 langkah untuk mencuci tangan yang benar dan tepat. Nah, di sini yang pertama, oh ya sebelumnya tadi Dik Jessi di awal juga udah bilang ya kalau Dik Jessi itu belum tahu gimana sih caranya mencuci tangan yang baik dan benar itu. Nah, saat ini kita mau belajar bareng-bareng sebelum kita benar-benar mau praktekkan menggunakan alat-alat yang kita butuhin seperti tadi ada sabun, ada air mengalir, dan juga ada tisu untuk mengeringkan. Nah, di sini ada 6 langkah nih. Dimulai dari yang pertama, Dik Jessi boleh mulai mempraktekkan juga ya bareng-bareng sama Suster. Di sini yang pertama ada kita mau menuang sabun terlebih dahulu. Kita tuang sabun. Oh iya, sebelum tuang sabun ingat kalau kita perlu membasahi tangan kita terlebih dahulu dengan air ya. Nah, setelah membasahi tangan dengan air, menuang sabun, habis itu kita usap kedua telapak tangan kita. Nah, oh iya, sebelumnya di sini sebelum kita lanjut, kita tuh memerlukan waktu berapa menit sih buat mencuci tangan menurut Dik Jessi nih? Kalau saya sih biasanya itu 10 sampai 15 detik aja, Sus. Wah, 10 sampai 15 detik aja ya. Itu sangat cepat banget ya Dik Jessi ya. Nah, sebenarnya di sini cara mencuci tangan yang baik dan benar itu kita bisa memerlukan waktu 40 sampai 60 detik atau 1 menit dalam 6 langkah ini. Nah, kita nanti kan ada 6 langkah nih ya Dik Jessi ya. Tiap langkahnya ini kita akan melakukannya sebanyak 4 kali tiap gerakan. Oke, lanjut ya. Tadi langkah yang pertama, tadi mengusap kedua telapak tangan sebanyak 4 kali. Oke, nah langkah yang kedua ada usap dan gosok kedua punggung tangan. Iya benar, sebanyak 4 kali. Nah, langkah yang ketiga gosok sela-sela jari tangan. Oke, benar. Saya gambar ya. Yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci sebanyak 4 kali dan juga bergantian dengan tangan yang sebelah. Oke, bagus. Yang kelima nih, ada gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian dan saling mengunci. Oke, benar. Langkah terakhir, langkah yang keenam, gosok memutar jari yang berbentuk kuncup. Oke, benar. Nah, setelah 6 langkah kita lewatin nih,
kita suster mau nanya, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak sebelum suster mau menanyakan materi-materi yang sudah suster sampaikan? Ya ada Sus. Oke, nggak ada. Nah, balik lagi nih, tadi kan suster sudah menjelaskan ya, mencuci tangan itu apa sih? Nah, sekarang boleh disebutkan pengertian mencuci tangan itu apa? Mencuci tangan itu adalah kegiatan di mana kita membuang kotoran dan debu dari kedua tangan kita dengan memakai sabun dan air. Iya, benar. Nah, lalu selanjutnya, manfaat-manfaat apa aja yang kita dapetin setelah kita mencuci tangan? Boleh disebutin, tadi kan ada 4 nih, boleh disebutin 2 aja. Manfaatnya yang pertama itu mencegah berbagai penyakit. Yang kedua itu membunuh kuman dan bakteri-bakteri yang berbahaya. Iya, betul sekali. Selanjutnya ada waktu-waktu. Sebelum itu ada dampak negatif. Ada dampak negatif kalau kita tidak mencuci tangan apa aja ya? Bisa terkena diare, bisa terkena flu dan batuk, bisa terkena radang pernapasan, dan bisa terkena cacingan. Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya tadi ada waktu-waktu kapan aja sih yang harus kita lakukan untuk mencuci tangan? Coba yang pertama. Yang pertama itu sebelum dan sesudah makan. Iya, yang kedua. Terus setelah buang air kecil dan buang air besar. Yang ketiga. Setelah bersin atau setelah batuk. Yang keempat. Setelah kita memegang hewan. Iya, betul sekali. Nah, sekarang tiba waktunya kita mau mempraktekkan bareng-bareng nih. Gimana sih caranya mencuci tangan 6 langkah tadi dengan benar dan tepat. Oke, yuk. Nah, suster akan bantu Dik Jessi biar lebih nyaman ya. Oke. Nah. Oke, sini suster bantu. Permisi ya, Dek. Oke, nah Dik Jessi bisa duduk di samping bednya Dik Jessi. Pelan-pelan aja. Oke deh. Nah, aduh. Oke, nah di sini alat-alat yang sudah kita perluin sudah ada di sini. Tadi ada air mengalir, ada sabun untuk mencuci tangan, dan juga nanti tahap yang terakhir ada tisu untuk mengeringkan tangan kita. Oke, kita mau lakuin bareng-bareng. Tadi tahap pertama kita harus ngapain? Basahi tangan. Iya, yuk kita mau basahin tangan. Oke, sudah basahi tangan. Setelah itu kita pakai sabun. Oke. Suster bantu. Oke, tadi langkah yang pertama kita mengusap apa dulu? Telapak tangan. Sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Lalu yang kedua? Punggung tangan. Oke. 1, 2, 3, 4. Langkah yang ketiga? Sela-sela jari. 1, 2, 3, 4. Langkah yang keempat? Mengunci. Ya, secara bergantian. 1, 2, 3, 4. Langkah yang kelima? Ibu jari dikunci. 4. Yang satunya juga 4 kali. Oke, langkah yang terakhir? Menguncup. Ya, ke arah ibu jari sebanyak 4 kali, dan juga yang sebelahnya juga 4 kali. Sudah, habis itu langkah yang terakhir kita harus membilas. ya, membilas tangan sampai bersih. Karena posisi tangan kita ini sudah bersih, kita tidak boleh memegang memakai tangan kita yang sudah bersih, menutup keran ini, jadi memakai sikut. Selanjutnya, tahap yang terakhir, mengeringkan tangan. Oke.
perlahan sampai benar-benar kering ya. Ditap-tap saja. Sudah. Oke, selanjutnya kita akan membuka tempat sampah, buang tisunya, ya kan? Oke, Dek Jessi bisa kembali ke tempat tidur. Oke. Nah, aduh, karena kita sudah selesai untuk melakukan gimana sih caranya mencuci tangan 6 langkah itu, nah Dek Jessi juga sudah memahami ya dari awal sampai akhir tadi, yang dimana kita sudah belajar tentang pengertian mencuci tangan, manfaat-manfaat mencuci tangan, dampak-dampak apa saja yang sudah kita dampak-dampak negatif yang akan kita dapatkan kalau tidak mencuci tangan, lalu waktu kapan aja sih kita harus cuci tangan. Setelah itu kita mengetahui gimana caranya mencuci tangan 6 langkah yang baik dan benar itu. Nah, setelah itu sebelum suster mau mengakhiri dan kembali ke tempat, di sini sebenarnya tuh ada 2 cara nih selain kita mencuci tangan memakai sabun dan juga air mengalir. Kita bisa kalau kemana-mana itu bisa membawa hand sanitizer. Kan ada nih, misal Dek Jessi pernah lihat ya hand sanitizer yang digantung di tas? Pernah. Oke, pernah lihat. Nah, itu juga bisa tuh dibawa kemanapun Dek Jessi itu mau pergi, karena sangat praktis dan juga bisa langsung dipakai saat itu juga. Nah, selanjutnya di sini suster akan memberikan brosur, ataupun yang dimana brosur ini isinya materi-materi yang sudah suster sampaikan, kayak misal tadi pengertiannya, pengertian cuci tangan, manfaat, kapan aja sih kita harus cuci tangan, dan juga 6 langkah tadi yang sudah kita praktekkan bareng-bareng. Nah, nanti brosur ini boleh Dek Jessi bawa, karena Dek Jessi ini kan kondisinya sudah lumayan membaik ya. Nanti juga jangan lupa buat dibaca kembali waktu sudah pulang di rumah dan diterapin dalam kehidupannya Dek Jessi. Oke, sampai saat ini apakah ada yang mau ditanyakan, Dek? Belum ada sih. Oke, belum ada ya. Kalau misal ada hal-hal yang perlu ditanyakan, boleh memanggil suster di ruang jaga perawat. Kalau gitu terima kasih ya Dek buat kerjasamanya. Selamat pagi. Pagi Su, terima kasih. Iya.